Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada kawan-kawan mahasiswa semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, mata kuliah manajemen kualitas jurusan manajemen, yakni melangkah pada pertemuan kelima tentang kepemimpinan kualitas. Kalau sebelum-sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana manajemen kualitas ditinjau dari sisi manajerialnya, bagaimana kita menggunakan pendekatan total quality management melalui pendekatan waktu dengan sistem yang kita sebut just in time, kemudian melalui pendekatan layanan yang kemudian kita sebut total quality service. Nah, untuk kesempatan saat ini kita akan mencoba menggali bagaimana manajemen kualitas itu ditinjau dari kepemimpinan. Kita tahu sendiri bahwa dalam usaha bisnis, kegiatan bisnis itu tidak jarang ataupun hampir boleh dikatakan akan merangkul atau melibatkan banyak pihak seperti itu. Nah, dari banyak pihak tersebut tentu perlu sebuah mekanisme pengorganisasian, sebuah mekanisme koordinasi yang nanti kita sebut sebagai sebuah uh, organisasi bisnis yang di situ tentu ada seorang koordinator yang kemudian kita sebut sebagai pemimpin, ataupun yang mungkin kalau kita lihat dalam keseharian mungkin kita bisa menyebutnya sebagai direksi atau CIO seperti itu. Dalam proses seperti itu tentu membutuhkan sebuah keahlian yang kita namakan kepemimpinan, yaitu keahlian untuk memanajerial, untuk mengorganisir, untuk menggerakkan komponen yang ada dalam kegiatan bisnis, seluruh elemen yang ada dalam kegiatan bisnis, sehingga akan mencapai tujuan yang ada. Dalam konteks ini adalah sesuai dengan menghasilkan standar kualitas yang sudah kita tetapkan bersama. Nah, sebelum kita merangkak lebih jauh, saya memiliki sebuah video bagaimana kepemimpinan itu sangat penting gitu ya dalam mengorganisir sebuah uh, uh, mengorganisir banyak unsur seperti itu. Nah, di sini ada sebuah video menarik, kita bisa menyaksikan terlebih dahulu. Uh, Selamat menyaksikan. Dan sedikit video yang menggambarkan bagaimana pemimpinan. Kita akan melanjutkan lagi. Jadi dari video tersebut kita bisa melihat ada segerombolan ataupun sekelompok hewan yang boleh dikatakan di situ kecil kayak gitu ya. Saat itu diserang oleh satu hewan yang notabene lebih besar, tubuhnya lebih kuat dan lain sebagainya. Nah, di situ ternyata hewan kecil itu bisa mengalahkan atau istilahnya menahan, yaitu bertahan terhadap serangan hewan besar kayak gitu. Nah, di situ terorganisir dengan baik ternyata. Tidak serta-merta dia menyerang tanpa aturan kayak gitu ya. Tapi tadi disebutkan, dijelaskan di situ ada semut yang terorganisir dengan baik membentuk sebuah roda bulat kayak gitu, kemudian menyerang gajah yang sedang menyerangnya. Begitu pun pada sesi selanjutnya yang tadi digambarkan oleh penguin. Nah, sekali lagi saya menekankan bahwa di sini kita memerlukan
sebuah kepemimpinan. Kita memerlukan sebuah organisasi kayak gitu ya. Yang di situ akan membentuk kita lebih rapi lagi, lebih sistematis lagi dalam menjalankan sebuah misi. Kalau yang dalam video adalah misi untuk melawan hewan yang cukup besar, nah di sini adalah dalam konteks ini adalah misi atau visi untuk membuat uh, kerangka manajemen kualitas yang bagus sehingga apa yang kita tambah-tambahkan dalam kegiatan bisnis kita untuk membuat sebuah usaha yang berkualitas, nah itu akan tercapai seperti itu. Nah, oke, pada kesempatan kali ini hal yang akan kita bahas adalah tentang kepemimpinan, kemudian kepemimpinan dalam manajemen, kemudian kepemimpinan dalam manajemen kualitas, kemudian kepemimpinan transaksional, kemudian kelompok kerja atau work group, dan kerja tim atau teamwork, dan yang terakhir adalah kepemimpinan dan kerja tim dalam TQM atau TQS. TQM adalah Total Quality Management dan TQS tentu teman-teman masih ingat teman kemarin adalah Total Quality Service. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu meninjau apa sih sebenarnya kepemimpinan itu sendiri kayak gitu. Apa sih sebenarnya uh, apa arti kata dari kepemimpinan itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau kita bicara secara definisi, mungkin kepemimpinan adalah sebuah proses pemberian pengaruh yang tidak memaksa oleh pemimpin kayak gitu. Sebagai sumber kekuasaan, pemimpin mempunyai pengikut yang secara sukarela melaksanakan tugas-tugasnya dengan keahlian dan intelektualitasnya. Kekuasaan yang digunakan untuk memelihara fleksibilitas dan memperkenalkan perubahan. Nah, pemimpin di sini cenderung menyukai perubahan dan menganggap konflik adalah wajar, bahkan harus ada. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita terjemahkan dalam bahasa sederhana, kita bisa menyebut bahwa proses pemberian pengaruh yang tidak memaksa oleh pemimpin. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata konteks pemimpin itu bukan konteks di mana ada seorang bos yang dia menyuruh-nyuruh kayak gitu, menyuruh-nyuruh dan terkesan memaksa kayak gitu. Kamu harus ini, kamu harus itu dan lain sebagainya. Di situ tidak ada nilai kedekatan antara orang yang memimpin kemudian orang yang dipimpin sehingga ada kesenjangan, ada uh, artinya ada apa? Ada apa ya? Ada jurang pemisah sehingga di situ terkesan bahwa pemberian pengaruh itu bersifat memaksa gitu. Nah, itulah yang mungkin bukan disebut kepemimpinan. Tapi kepemimpinan di sini adalah kepemimpinan proses interaksi antara pemimpin kemudian yang dipimpin yang di situ tidak ada sama sekali sisi pemaksaan seperti itu. Sehingga seluruhnya berjalan dengan baik tanpa ada unsur paksaan dan seluruhnya berjalan dengan sesuai dengan ketentuan masing-masing dan semua bisa berjalan menyenangkan seperti itu. Nah, kemudian di sini juga disebutkan bahwa kekuasaan itu memiliki fleksibilitas dan memperkenalkan perubahan kayak gitu. Nah, bagaimana kekuasaan itu tidak digunakan sebagai hal yang kaku, hal yang istilahnya otoriter seperti itu. Tapi diharapkan kekuasaan di sini dalam konteks kepemimpinan digunakan sebagai proses untuk memelihara fleksibilitas. Artinya perubahan-perubahan dari masa ke masa, perbaikan ataupun improvement itu selalu ada dan selalu fleksibel kayak itu. Asalkan dia mengarah ke arah yang lebih baik, nah pemimpin tidak malu-malu, kemudian pemimpin tidak segan untuk mengakomodir perubahan tersebut. Gitu. Nah, kemudian karena fleksibel itu maka adanya perubahan-perubahan itu ditampung yaitu dikenalkan kepada elemen yang dipimpinnya dan itu dikoordinasikan, dikomunikasikan sehingga apa yang diharapkan perubahan-perubahan ke arah lebih baik itu bisa terakomodir dan bisa digerakkan bersama-sama dengan seluruh elemen yang ada dalam organisasi bisnis yang dipimpinnya seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kita bicara mengenai fungsi dari pemimpin itu sendiri dalam referensi yang kita gunakan, kita menggunakan bahwa kita memiliki 4 fungsi pemimpin itu
dalam organisasi kayak gitu. Dalam konteks ini adalah dalam organisasi bisnis kayak gitu ya. Nah, fungsi yang pertama adalah fungsi pengembangan atau yang kemudian kita sebut visionary leader. Nah, di sini meliputi bagaimana memanfaatkan perubahan lingkungan, kemudian mencapai sasaran atau tujuan organisasi, kemudian memusatkan perhatian pada manusia di dalam atau di luar organisasi. Untuk yang kedua adalah fungsi struktural. Di sini pemimpin berusaha menjembatani kesenjangan antara struktur yang telah ditetapkan dengan karakteristik pekerjaan yang dihadapi. Jadi, pemimpin berusaha menjadi alur koordinasi, menjadi alur susunan dalam sebuah organisasi tersebut, sehingga tidak lagi adanya kesenjangan antara struktur yang telah ditetapkan dengan karakteristik pekerjaan yang kita hadapi bersama, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah fungsi penegakan kepatuhan. Nah, ini adalah fungsi pemimpin untuk meyakinkan anggota organisasi dalam menjalankan tugasnya sebaik mungkin dengan cara mengadakan supervisi atau di sini pengawasan yang ketat, kemudian pelaksanaan kepemimpinan yang sportif dan partisipatif. Artinya, meskipun di sini terkesan dia itu ketat kayak gitu ya, mengawasi dengan ketat untuk kebaikan seluruh elemen yang ada di sana, untuk agar sesuai dengan visi organisasi yang memang dia jalankan. Tapi di sini uh, fungsi pemimpin yang diharapkan adalah kepemimpinan yang sportif dan partisipatif. Artinya sportif, dia artinya fire ya gitu. Jadi pemimpin tidak satu sisi saja memerintah dan lain sebagainya, cuma dia juga mampu menerima kalau memang ada masukan dalam sistem itu gitu, dari orang yang dipimpinnya. Karena mau tidak mau, orang yang dipimpinnya adalah orang yang benar-benar tahu kondisi real dalam lapangan, kondisi real dalam uh, apa dalam secara praktek seperti itu, sehingga pemimpin harus juga mengakomodir dan fire kayak gitu dengan apa yang disampaikan oleh siapa yang dipimpinnya. Kemudian dia juga diharapkan bahwa pemimpin itu bisa menggerakkan sisi partisipatif dari orang yang dipimpinnya gitu. Masukan, kritikan dan lain sebagainya diharapkan untuk bisa diakomodir. Kemudian yang fungsi terakhir adalah fungsi pemberian penghargaan, yaitu memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi dan mendorong semua karyawan untuk berprestasi di dalam dan di luar organisasi. Jadi, kalau poin yang ketiga mungkin terkesan, kalaupun nanti ada hal yang kurang berkenan, yang tidak sesuai dengan prosedur, maka ada sedikit hukuman kayak gitu ya. Nah, di sini untuk poin yang keempat adalah kita tidak melulu fokus pada kesalahan kayak gitu ya. Tapi juga kalaupun ada prestasi, kalaupun ada hal yang baik yang patut kita apresiasi, di situ kita berikan award ya, ataupun penghargaan. Sehingga siapa yang kita pimpin itu merasa dihargai kayak gitu. Kerjanya dihargai dan kerjanya memang diapresiasi dan digunakan seperti itu. Itu fungsi pemimpin. Di situ ada 4: pengembangan, struktural, dan penegakan kepatuhan serta pemberian penghargaan. Kemudian apa sih ciri pemimpin yang memang dia pemimpin yang bagus kayak gitu ya. Jadi apa aja karakter ataupun ciri-ciri seorang dalam kepemimpinan itu dijalankan. Yang pertama adalah kemampuan mengawasi ya, intelijensia yang tinggi dan berinisiatif. Jadi uh, apa di sini harapannya pemimpin bisa mengawasi, dan dalam pengawasan itu pemimpin juga dibekali intelijensia yang tinggi dan mampu berinisiatif. Artinya pemimpin tahu kondisi real apa organisasi ataupun siapa yang dia pimpin kayak gitu. Kondisi teknisnya seperti apa dalam organisasi bisnisnya, mungkin dalam proses manufacturing sesuatu, nah itu apa aja sih teknisnya, paling tidak pemimpin juga memiliki pengetahuan tentang itu sehingga pemimpin tidak terkesan dibodohi oleh orang yang dipimpinnya, tidak terkesan dikadali gitu oleh orang yang dipimpinnya, oleh istilahnya oleh karyawannya, oleh pegawainya dan lain sebagainya. Dan di sini juga pemimpin diharapkan untuk memiliki karakter inisiatif kayak gitu. Nah, harapannya di sini kalaupun ada perubahan-perubahan, kalaupun ada penyesuaian, kalaupun ada adaptasi, pemimpin
harus memiliki inisiatif untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang di situ mengarahkan ke arah kebijakan yang bagus kayak gitu, mengarahkan kepada arah organisasi bisnis yang memang diharapkan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ciri kepemimpinan adalah kepribadian. Dalam hal ini punya personalitas yang bagus, keyakinan tinggi, tegas, dewasa, dan adaptasi. Sepertinya teman-teman sudah jelas ya dengan poin yang kedua. Kemudian kita beranjak ke poin yang ketiga, yaitu pemimpin. Jadi kepemimpinan adalah dia memiliki dan bisa menjaga motivasi kayak gitu. Dia berprestasi, berkuasa, kemudian secara finansial, kemudian secara saving dia punya kayak gitu. Jadi bagaimana pemimpin selain dia memiliki kekuasaan, dia juga memiliki istilahnya api semangat untuk selalu berprestasi, selalu menjaga ritme istilahnya ke arah lebih baiknya kayak gitu ya, continuous improvement kayak gitu. Dan dia juga memperhatikan bagaimana secara finansialnya, kemudian secara savingnya seperti apa, sehingga pemimpin seharusnya tuntas dengan urusan-urusan tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ternyata masih ada ya karakter kepemimpinan lagi yang selanjutnya adalah menanggulangi penghalangan terhadap perubahan, pencapaian secara total, kemauan dan komitmen. Jadi menanggulangi penghalangan terhadap perubahan. Jadi, kalaupun ada halangan-halangan untuk organisasi itu dinamis untuk berubah, dia ditanggulangi gitu. Kalau memang dia perubahan ke arah lebih baik, maka pemimpin layaknya untuk mendukung perubahan-perubahan tersebut. Nah, selanjutnya adalah menjadi perantara kebutuhan dan keinginan sejumlah kelompok dari dalam dan dari luar organisasi. Harapannya pemimpin bisa memberikan menjembatani kayak gitu ya, antara uh, elemen yang ada di dalam atau yang kemudian kita sebut internal organisasi dengan elemen yang ada di luar yang mau tidak mau itu menjadi stakeholder ataupun pihak yang kita ajak untuk berinteraksi kayak gitu ya, untuk bekerja sama dalam bisnis kita atau yang kemudian kita sebut uh, pihak eksternal. Nah, harapannya pemimpin bisa menjembatani ataupun menghubungkan antara komunikasi kedua pihak tersebut. Kemudian uh, yang selanjutnya adalah menyusun kerangka kerja secara etikal bukan semua komponen untuk semua komponen karyawan dan bos. Harapannya dalam organisasi kita tahu ada fungsi perencanaan, ada fungsi pengelolaan dan lain sebagainya. Di situ pemimpin sangat penting, sangat urgent untuk mengkomando perencanaan itu seperti apa, mengkomando bagaimana menyusun kerangka kerja itu seperti apa, secara etikal. Jadi secara etika yang memang kita sepakati bersama untuk seluruh komponen kayak gitu, baik karyawannya kemudian bosnya itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita membandingkan ya di sini ada istilah dalam pemimpin mungkin kita tidak bisa lepas dari namanya manajer kayak gitu ya. Jadi manajer yang notabene mungkin secara tidak secara sederhana dia memanage kayak gitu ya. Nah, apa sih perbedaan antara manajer dengan pemimpin itu sendiri kayak gitu? Pertama dari sisi fungsional, kita bisa melihat bahwa manajer ternyata dalam fungsi fungsional perencanaan bersifat rutin dan terbatas pada bidang tertentu. Nah, kemudian mengatur penempatan staf, mengisi lowongan dalam struktur organisasi, kemudian menugaskan apa yang harus dikerjakan bawahan, kemudian mengendalikan pekerjaan agar mereka mengerjakan apa yang ditugaskan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan bagaimana sisi fungsional dari seorang pemimpin? Nah, fungsinya sisinya seperti ini. Perencanaan yang berwawasan luas dan menjangkau jauh ke masa depan gitu. Jadi lebih luas lagi dan lebih visioner ke depan. Kemudian menemukan dan mengembangkan talenta profesional dalam rangka pembangunan institusi kayak gitu. Jadi penempatan staf tidak hanya pada plot tertentu saja, tapi dia bisa menemukan lebih dahulu kayak gitu potensi staf tersebut ada di mana sehingga benar-benar optimal bisa diplotkan di satu posisi tertentu. Kemudian menjelaskan apa yang perlu dicapai, memberikan kebebasan kepada pengikut untuk mencari cara yang terbaik untuk mencapai tujuan secara bertanggung jawab. Nah, ini memberikan
kelonggaran di sini untuk orang yang dibimbingnya untuk kreasi, berinovasi. Yang terpenting adalah bagaimana misi ataupun apa ya, misi ataupun memang visi tujuan organisasi yang dibimbingnya itu memang ke arah yang lebih baik sesuai dengan tujuan, dan tentunya kebebasan itu dilakukan secara bertanggung jawab. Itu dari segi fungsional. Kemudian dari segi perilaku manajerial, untuk manajer bekerja di dalam batas-batas ruang lingkup tanggung jawabnya dan memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku, lebih tertarik untuk mengerjakan tugas dengan baik sesuai dengan cara-cara yang sudah ditetapkan. Kemudian untuk pemimpin lebih tertarik untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang lebih besar dan merealisasikan tanggung jawab sosial, memusatkan perhatian pada pelaksanaan tugas yang benar, memilih apa yang perlu dikerjakan dan mengapa hal itu perlu dikerjakan. Jadi pemimpin di sini lebih terbuka, lebih luas, lebih dalam hal fokusnya gitu ya. Jadi kalau manajer hanya bertanggung jawab pada ketentuan tertentu saja untuk memenuhi peraturan dan ketentuan tertentu yang berlaku. Nah, dalam lingkup itu saja. Kalau pemimpin, dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang lebih besar, dan tidak hanya itu, tapi juga merealisasikan tanggung jawab sosial. Nah, kemudian selanjutnya dari sisi minat, perbedaan minat, manajer adalah di sini perhatian lebih banyak ke dalam, lebih tertarik pada hal-hal teknikal daripada kegiatan bisnis, menjual produk dan jasa yang konkret, menghindari konflik, kemudian pemecahan persoalan jangka pendek dan dengan tindakan yang berencana. Sedangkan untuk pemimpin sendiri, pemimpin berminat pada pengalaman dukungan, penggalangan dukungan dari para konstituen ataupun orang-orang yang dibimbingnya dan mendapatkan sumber daya. Jadi dari sini dia berusaha untuk menggalang dukungan ataupun bisa menggerakkan gitu. Nah, dari situlah nanti pemimpin akan lebih mudah mengarahkan uh, organisasi ataupun koordinasi yang ada di dalamnya. Nah, lebih tertarik pada aspek-aspek sosiopolitikal dan psikologikal dari kegiatan bisnis, menjual gagasan, pemikiran, perasaan, dan emosi yang dikaitkan dengan tindakan konkret. Konflik adalah hal yang wajar, bukan hal yang dihindari, seperti pada manajer. Kemudian membangun konsensus tentang visi masa depan dan tindakan konkret untuk mewujudkannya. Lebih visioner seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi keempat, yaitu dalam membangun pengaruh. Untuk manajer memiliki bawahan, besarnya kekuasaan ditentukan oleh posisinya dalam perusahaan, kemudian mencari stabilitas ataupun keseimbangan, kemudian kepastian dan kemampuan untuk mengontrol, dan perlu dihindarkan, kelola dan dikendalikan, ada ketakutan kalau perubahan-perubahan itu terjadi, dan mungkin boleh dikatakan di sini lebih bersifat status quo gitu ya, jadi tidak mengharapkan banyak perubahan seperti itu. Nah, kemudian kegagalan perlu dihindari dan dicegah sekuat tenaga gitu. Jadi takut gagal kayak gitu. Sudah takut gagal duluan, makanya kalau ada perubahan ya sudah gemetar kayak gitu. Jadi berusaha untuk dihindarkan. Nah, kalau kita bicara pemimpin dari sisi membangun pengaruhnya, pemimpin memiliki pengikut, kemudian kekuasaan terbentuk dari visi pemimpin dan kemampuannya untuk mengkomunikasikan visi itu kepada pengikutnya, mencari fleksibilitas dan perubahan, kemudian perubahan dianggap biasa dan perlu dimanfaatkan. Kegagalan adalah konsekuensi logis dari usaha menjajaki wilayah asing menjadi pelajaran penting. Nah, di sini ada keterbukaan dari sisi bagaimana dia menerima perubahan. Kemudian untuk menggerakkannya, nah dia berusaha mengkomunikasikan visi itu kepada pengikutnya sehingga akan terjadi komunikasi yang terbuka. Kemudian untuk perbedaan dalam pola pikir, untuk manajer bersifat analitik dan konvergen, atau dia mengumpul kayak dia, konvergen itu mengumpul kayak itu, berfokus. Nah, mengambil keputusan dan memecahkan persoalan bagi pekerja mereka, menekankan hal yang rasional dan konkret, kemudian berpikir dan bertindak untuk jangka pendek, kemudian menerima, mematuhi secara ketat struktur organisasi, kebijakan, prosedur, dan metodologi yang berlaku. Sedangkan untuk pemimpin, dia bersifat intuitif dan divergen, jadi fokusnya itu meluas kayak gitu ya, meluas ke arah siapa yang dipimpinnya, kemudian ke depan seperti apa dan sebagainya. Nah, selain itu juga memberi arahan dan kebebasan kepada pengikut untuk mengambil
mengambil keputusan dan memecahkan persoalan mereka sendiri secara bertanggung jawab. Jadi ada keterbukaan untuk memberikan kreativitas dan inovasi bagi para yang dipimpinnya. Kemudian menekankan hal-hal yang kurang konkret seperti visi, wawasan, tata nilai, dan motivasi berpikir dan bertindak dalam jangka panjang, selalu mencari cara-cara yang terbaik. Jadi di sini berusaha untuk menanamkan nilai-nilai yang itu justru lebih nilai lebih valuable kayak gitu ya. Jadi harapannya tidak hanya fokus pada hal-hal yang konkret saja, teknis ini itu dan lain sebagainya, tapi juga menanamkan nilai-nilai disiplin, nilai-nilai kerja keras, nilai-nilai pantang menyerah, nilai-nilai manajerial waktu dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya, kalau kita melihat dari paradigma dalam kepemimpinan, ternyata ada perbedaan paradigma ataupun pola pandang, pola pikir bagaimana kepemimpinan itu dijalankan melalui paradigma lama dan paradigma baru. Kalau paradigma lama, pemimpin lebih ke arah bagaimana dia berkutat ataupun berfokus pada industri ya gitu ya. Jadi pada industri saja. Kalau untuk paradigma baru, pemimpin berfokus pada era informasi gitu. Era informasi yang sekarang lebih berkembang, bagaimana dia bisa menerima informasi dari berbagai pihak, dari media informasi yang sudah tersedia, sehingga di sini mungkin akan terjadi lebih keterbukaan ataupun kesenjangan gap ataupun jurang antara orang yang dipimpin dan dipimpinnya, orang yang memimpin dan dipimpinnya itu akan perlahan terbuka gitu. Nah, kemudian kalau paradigma lama, pemimpin berusaha berfokus pada stabilitas kayak gitu ya. Ada yang penting seimbang, yang penting tidak ada gangguan, yang penting stabil, yang penting ya sama yang kayak kemarin kayak itu status quo kayak itu, tidak menerima perubahan yang berarti. Nah, tapi kalau di paradigma baru ternyata di sini lebih mengutamakan cenderung pada sisi perubahan kayak gitu. Jadi continuous improvement. Lagi-lagi saya membahas tentang continuous improvement. Jadi pemimpin berusaha terbuka pada perubahan yang memang dia itu mengarah ke arah lebih baik. Pemimpin berusaha terbuka pada perubahan yang dia sadar bahwa memang perubahan itu bentuk evaluasi dari mungkin kekurangan ataupun kesalahan yang dilakukannya sebelumnya, dilakukannya bersama dengan seluruh organisasinya sebelumnya. Jadi cari apa sih kekurangannya, apa sih evaluasinya, untuk memperbaikinya gimana, nah itu perubahan itu diakomodir sehingga nanti terjadi misalnya perbaikan dari masa ke masa. Kemudian paradigma lama juga berfokus pada pengendalian, jadi dikendalikan kayak gitu, lebih ke arah kaku kayak gitu ya, dikendalikan, orang yang dipimpinnya dikendalikan untuk berbuat ini itu dan sebagainya. Nah, kalau di paradigma baru dia berusaha untuk menggali potensi, kemudian menggali informasi, menggali ide, sehingga dari situ akan muncul pemberdayaan kayak gitu, akan muncul pemberdayaan, akan muncul istilahnya menggerakkan dari bawah kayak gitu. Jadi apa sih potensinya diberdayakan, apa sih idenya akomodir. Nah dari situlah akan terasa keterbukaan ataupun akan terasa pemimpin sangat menerima perubahan, sangat menerima potensi ataupun sangat melihat potensi dari masing-masing individunya sehingga bisa berdayakan sesuai dengan potensinya tersebut dan diarahkan ke arah organisasi, visi organisasi dan tujuan yang ingin diharapkan tersebut. Kemudian dari sisi hubungan ataupun interaksi antara satu dengan yang lain, paradigma lama lebih ke arah persaingan kayak gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa menjadi yang terbaik, bagaimana kita bisa menjadi yang terdepan tanpa melihat bagaimana kondisi di sampingnya. Mungkin kita ikut mengikut kayak gitu. Kita mungkin boleh jadi kita di situ yang terbaik, tapi kita tidak tahu tim kita itu seperti apa, atau tidak, rekan kerja kita itu gimana, apakah kita bisa memberikan istilahnya pengaruh ataupun pengaruh positif terhadap lingkungan kita atau lingkungan kerja kita tersebut atau tidak kayak gitu. Nah, berbeda dengan paradigma atau cara pandang yang baru di sini, pemimpinan diharapkan untuk menggiatkan kolaborasi kayak gitu. Jadi antara satu kekuatan dengan kekuatan yang lain, antara satu orang dengan orang lain tentunya memiliki potensi yang masing-masing berbeda, itu dikolaborasikan, disatukan dalam sebuah sistem yang di situ bisa saling bantu-membantu, bahu-membahu. Jadi tidak ada lagi
situ sukses sendiri, tidak ada lagi sukses ikut-ikutan orang lain, sukses dengan cara sikut menyikut, tapi di situ yuk kita sukses bareng-bareng, yuk kita gali potensi kita masing-masing, kita cari titik temu, cari titik kolaboratif, dan di situ kita sukses dan memajukan organisasi bisnis kita bareng-bareng kayak gitu. Nah, kemudian paradigma lama di situ lebih mengarah apa sih hubungannya itu dari beberapa hal saja kayak gitu. Nah, kalau yang paradigma baru, kita berusaha untuk mencari apa sih subjeknya kayak gitu. Orang yang berfungsi di situ itu siapa sih, kemudian dari fungsinya itu seperti apa, kemudian antar hubungannya antar satu dengan yang lain itu gimana kayak gitu. Jadi interaksi di sini benar-benar bisa diperhatikan. Nah, kemudian paradigma lama mungkin dari sisi istilahnya diversity ataupun keragamannya mungkin bersifat seragaman kayak gitu ya, jadi seragam harus mungkin guyonannya seperti ini, harus pakai seragam semua pakaiannya kayak gitu. Tapi yang penting adalah di situ benar-benar apa ya, terjadi kekakuan, artinya kita menggerakkan organisasi bisnis itu udah harus pakai cara itu terus kayak gitu. Seragam kan, kalau nggak pakai cara ini, kalau nggak pakai istilahnya metode ini nggak bisa kayak gitu. Beda dengan paradigma baru di situ kita menawarkan perbedaan ide, menawarkan perbedaan gagasan tentang metode yang ingin kita jalankan. Tapi di situ adalah keterbukaan itu bersifat tanggap sehingga perbedaan diakomodir, tapi juga perbedaan itu kita sinkronkan kayak gitu. Kita cari titik temu untuk mencapai kolaborasi yang terbaik. Nah, kemudian teman-teman juga bisa melihat di situ grafik kayak gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat di, kalau teman-teman buka ada di halaman 5.1, mohon maaf di situ gambarnya kurang jelas. Di situ ada bagaimana apa kepemimpinan dalam manajemen kualitas itu digambarkan gitu melalui ada karakteristik pemimpin di situ dijelaskan. Nah, di situ akan menciptakan kekuatan pribadi ya gitu ya. Nah, menciptakan kekuatan pribadi, kemudian kalau karakteristik pemimpin ini kolaborasikan dengan ataupun dipadukan dengan perilaku manajerial yang sudah disebut, maka itu akan menghasilkan variabel intervensi yang berupa dukungan bawahan, klarifikasi kemampuan dan peran, organisasi kerja yang bagus, kerjasamanya, kemudian kecukupan sumber daya dan koordinasi eksternal, ataupun variabel intervensi adalah variabel yang bersifat dia intervensi dari pihak-pihak lain gitu. Jadi merupakan variabel yang merupakan bentuk variabel pengaruh kayak gitu. Karena adanya bawahan, kemudian karena adanya istilahnya sumber daya yang lain secara eksternal dan sebagainya. Nah, kemudian itu juga akan nyambung ataupun berkaitan dengan variabel situasional atau variabel yang ada pada situasi tertentu saat itu, kekuatan posisi, keadaan bawahan, tugas dan teknologi dan seterusnya. Dan dari situ akan fokus mengarah pada variabel hasil akhir kayak gitu. Dampaknya, efeknya seperti apa? Kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, profitabilitas, kemudian pencapaian sasaran, produktivitas total, pertumbuhan dan kemajuan organisasi dan lain gitu. Jadi ini apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi, kemudian apa sih kemampuan yang memang harus diharapkan oleh seorang kepemimpinan itu, kemudian variabel yang dari dalamnya seperti apa, kemudian variabel dari luarnya seperti apa, dan yang terakhir variabel hasil akhirnya seperti apa. Nah, kemudian untuk selanjutnya kepemimpinan transaksional dan transformasional, di sini proses transformasi kemudian mendorong dan meningkatkan kesadaran pengikut tentang sasaran yang harus dicapai, kemudian mendorong pengikut untuk mendahulukan kepentingan kelompok daripada kepentingan pribadi, kemudian meningkatkan orde kebutuhan atau memperluas cakupan kebutuhan yaitu. Jadi di sini dijelaskan bagaimana sih sistem dari karakter kepemimpinan transaksional dan transformasional itu sendiri. Nah, kemudian untuk kelompok kerja, kita beralih ke kelompok kerja. Kelompok adalah, kita sudah tahu kelompok itu ya kumpulan kayak gitu ya, dua atau lebih individu yang berinteraksi dan saling tergantung serta bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah,
Bentuk kelompok ada yang bersifat formal ataupun resmi, kemudian yang bentuk tidak resmi ataupun kita sebut informal. Nah, untuk informal, teman-teman bisa melihat di situ ada 6 bentuk kayak gitu ya teman-teman. Ada 6 bentuk. Ada keamanan atau security, kemudian kedudukan atau status, kemudian percaya diri atau self esteem, kemudian afiliasi atau affiliation, kemudian kekuasaan atau power, kemudian pencapaian tujuan atau goal achieving. Nah, di situ teman-teman bisa membaca di 5.24 bahwa menurut Robbins ada beberapa hal yang melatar belakangi bentuknya kelompok kayak gitu. Yang di sini kelompok informal kayak gitu ya. Jadi dari sisi keamanan, kedudukan, kemudian percaya diri, afiliasi, kekuasaan, kemudian mencapai tujuan. Nah, dengan keamanan, yang pertama adalah dengan membentuk suatu kelompok, setiap anggota dapat mengurangi perasaan ketakutan atau rasa tidak aman. Kemudian kedudukan, posisi keanggotaan individu dalam suatu kelompok dapat membuat seseorang merasa berarti kayak gitu dan memiliki kedudukan. Kemudian kalau dari sisi percaya diri, kelompok dapat membuat individu yakin atau percaya diri dengan status yang dimiliki oleh kelompoknya. Kemudian dari sisi afiliasi, semua kelompok terbentuk karena adanya hubungan atau komunikasi dan ini akan terus berlangsung seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari kekuasaan atau power, kekuasaan yang tidak dapat dicapai secara individu dapat dicapai secara berkelompok kayak itu. Jadi itu salah satu alasan juga. Kemudian dari sisi pencapaian tujuan, ada pepatah mengatakan pemikiran dari satu orang tidak akan lebih baik daripada pemikiran dari orang lain. Jadi harapannya untuk mencapai tujuan yang bagus kayak gitu diharapkan saling berkolaborasi, saling mengelompok kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya kelompok terdiri dari 2 jenis, yaitu kelompok kerja atau grup dan grup atau kelompok itu sendiri dan tim yaitu atau teamwork. Nah, menurut Katie Berlow pada 1960, perbedaan antara kelompok kerja dengan kerja tim adalah sebagai berikut. Sesuai sasarannya, kalau kelompok membagikan informasi kayak gitu. Jadi kalau tim performansi kelompok itu. Jadi bagaimana tim ini bisa membangun bagaimana sih kinerja dari kelompok itu. Kemudian dari sisi sinergis, kalau kelompok bersifat netral, ya wajarnya saja kalau tim bersifat positif. Jadi yang saling menguatkan, saling memberikan pengaruh positif antara satu dengan yang lain. Kemudian kalau tanggung jawab, kelompok bersifat individual atau secara personal. Kemudian kalau yang tim bersifat individu bersama dan bertanggung jawab. Jadi memang merasakan bahwa dalam satu tim itu saya bertanggung jawab pada tim kita, tidak hanya bertanggung jawab pada diri sendiri kayak gitu. Jadi ini akan membuat dampak yang nanti lebih baik kayak gitu. Selanjutnya dari sisi keahlian, kalau yang kelompok bersifat acak-acakan atau bermacam-macam. Kemudian kalau yang uh, apa keahlian dari sisi tim yaitu saling melengkapi. Nah, selanjutnya kelompok perbedaan selanjutnya telah direncanakan pemimpin yang kuat yaitu kalau yang tim peran kepemimpinan berotasi dan ada pendelegasian. Di situ ada perputaran pergantian regenerasi pemimpin yang satu dan yang lainnya dan pemimpin selanjutnya. Kemudian tanggung jawab individu, di sini tanggung jawab individu dan semua orang. Ini menurut draft gitu ya. Tadi sudah disebutkan juga. Kemudian tujuan untuk kelompok dan organisasi harus sama. Kemudian kalau di sini yang untuk tim, pandangan tim. Kemudian sasaran kinerja disusun orang lain. Kalau yang tim, sasaran kinerja disusun bersama. Kemudian kalau yang kelompok bekerja dalam batas satu organisasi atau perusahaan, kalau yang tim tidak terbatas hanya pada organisasi atau perusahaan tersebut. Jadi bisa berkoordinasi ataupun berinteraksi dengan organisasi ataupun pihak lain. Dan yang selanjutnya hasil produksi individu dan yang tim hasil produksi tim. Dan yang selanjutnya pertemuan organizer dan yang tim diskusi yang berlangsung secara terus-menerus menyelesaikan masalah secara aktif untuk feedback. Nah, kemudian dalam pengambilan keputusan ternyata ada beberapa step yaitu ya, brainstorming, kemudian nominal group teknik, dan Delphi teknik kayak gitu. Nah, kalau kita lihat yaitu jadi ada beberapa perbedaan ya brainstorming bagaimana kita mengambil keputusan kita membrainstormingkan atau menyamakan pemikiran dalam satu diskusi kayak gitu ya. Diskusi itu kita sampaikan apa sih yang keinginan kita seperti apa, kemudian ingin mengarahkan
tujuan organisasi yang seperti apa. Nah, itu di bersama dan istilahnya disampaikan nilai-nilainya kepada siapa yang dipimpin. Kan kalau nominal ini dia nanti bersifat grup ya, gitu ya, mengelompokkan diturunkan ke masing-masing grup ataupun divisi kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah dari teknik. Nah, kemudian selanjutnya total quality leadership. Nah, di sini ada tipe tim kayak gitu ya. Jadi ada 3, functional team, kemudian cross functional team, kemudian self directed team kayak gitu. Kalau yang functional team, pengelompokan individu karena kegiatannya pusat pada memimpin vertikal kayak gitu. Jadi secara vertikal. Nah, kemudian yang cross functional team, organisasi tanpa batas, pemimpin memberi kekuasaan, tim dengan tujuan khusus, kemudian tim selesai masalah. Ini sebagai penyelesaian masalah. Nah, kemudian yang self directed team yaitu otonomi, di situ ada kebebasan kayak gitu, diberikan otoritas kayak gitu, menentukan batas sendiri, kemudian terpusat pada anggota, kemudian tim yang dikelola sendiri gitu. Nah, kemudian di sini juga disebutkan bahwa yang pertama adalah mempunyai semangat misi, yaitu mampu mempromosikan misi organisasi dan filosofi TKM keluar organisasi. Kemudian yang kedua mempunyai target, yaitu target untuk selalu mengadakan continuous quality improvement dengan perbaikan proses. Kemudian yang ketiga komitmen terhadap mutu yang harus dimulai dari pimpinan dan disebarluaskan kepada para bawahan atau anak buahnya. Kemudian mendukung perubahan. Pemimpin organisasi yang menganut filosofi TKM memang harus berani mengadakan perubahan dan berani menghadapi risiko dari perubahan tersebut. Kemudian yang terakhir mampu mengadakan kontak dengan pelanggan. Nah, kemudian karakter pemimpin yang tangguh adalah yang pertama mempunyai semangat misi kayak gitu. Jadi semangat menjalankan misinya untuk mencapai visi kayak itu. Mempunyai target. Misinya itu apa? Targetnya jelas. Kemudian komitmen terhadap mutu. Kualitas yang ingin dijaga, mutu yang dijaga. Nah, pemimpin punya tanggung jawab untuk itu, menjaga quality kayak gitu yang ingin dibangunnya. Nah, kemudian mendukung perubahan. Dia terbuka mengakomodir apa perubahan yang memang positif, perubahan yang memang terbaik untuk depannya. Kemudian kemampuan mengontak pelanggan. Bagaimana pemimpin bisa berinteraksi antara satu dengan yang lain, uh, apa uh, kemampuan mengontak pelanggan antara bagaimana berinteraksi, kemudian bagaimana berkomunikasi dengan pelanggan. Nah, kemudian kebijakan organisasi untuk kualitas itu apa aja? Pertama, menyusun organisasi untuk kualitas organisasi, kemudian mengidentifikasikan pelanggan mengenai kebutuhan dan persepsi atas kebutuhan pelanggan, kemudian menilai kemampuan organisasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara ekonomis, kemudian menjamin bahwa kebutuhan material dan kepercayaan pelayanan mampu memenuhi standar kinerja dan efisiensi, kemudian konsentrasi pada pencegahan daripada mendeteksi filosofi, kemudian pendidikan dan pelatihan untuk continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan, kemudian meninjau sistem manajemen kualitas untuk mempertahankan dan meningkatkan kemajuan. Nah, total quality leadership itu apa? Yang pertama tujuannya untuk mencapai kepuasan pelanggan kayak gitu. Kemudian memperbaiki secara terus-menerus atau berkesinambungan yang kita sebut apa? Continuous improvement tadi. Kemudian membangun tanggung jawab tiap orang terhadap kualitas. Nah, total quality leadership itu merupakan sistem manajemen strategi yang terintegrasi untuk mencapai kepuasan pelanggan yang melibatkan seluruh pemimpin dan seluruh pengikut atau karyawan dan menggunakan metode kuantitatif untuk mengadakan perbaikan secara